on gitu loh ya Allah. Jom 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Kalau mau pak ke Sungai Raya, singgahlah dulu di Kampung Bangka. Minum kopi bang sama susunya, ditambah pisang goreng dan bingka. Jom 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 kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Jom 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong. Naiklah sampan, bawa gelas. Ngopi artinya ngobrol perkara iman. Nah, jadi semakin kita ngobrol, dia semakin bertambah keimanan kita. Nah, ya bang. Jadi apa? Jadi di Libya dulu, kedutaan Indonesia itu dia punya sopir orang Malaysia tersesat. Ya, ini kemana Pak nih, Pak Ji? Bawa kemana nih? Sekejap, ya, kita pusing. Saya dah pusing, awak buat pusing. Saya dah pusing, awak buat pusing lagi. Jadi bahasa itu sangat-sangat mempengaruhi. Seperti mana kita bincangkan di Pasar Tengah ya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi athari falyasir rahim. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya. Jadi umurnya 55 tahun karena sering silaturahim jadi 60 tahun. Allahu Akbar ya. Sebab makanya kata Nabi kalau ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan dalam riwayat yang lain dimudahkan wajahnya. Ya, maka hubungkanlah silaturahim. Kenapa rahasianya? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Innar rahimali man awsalahu awsalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah." Kata Allah, rahim itu milikku. Rahim itu milikku. Makanya nama Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa yang menghubungkan rahim, aku hubungkan zatku dengannya. Siapa yang memutuskannya, aku putuskan hubunganku dengannya. Oh, kalau udah diputuskan oleh Allah, celaka kita. Dari kemana? Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man hajara akhahu fawqa thalath. Bukan umatku kalau dia bertengkar 3 hari nggak ketegur sampai. Coba Allah tidak mengakui, Nabi pun tidak mengakui. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kalau kamu betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhir, hubungkan silaturahimmu, kata Nabi SAW. Ya, rawahu Syaikhan Bukhari dan Muslim. Insyaallah mudah Allah berkahi kita dengan silaturahim. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ada sedikit ketersambungan antara yang baru disampaikan beliau dengan apa yang pernah kita omongkan, sehingga menjadi kesedihan dalam diri saya. Maka saya rindu, saya bilang, kalau ada terus terang ada Pak Jiwan, tolong telepon saya Bang Hek. Saya pengen jumpa sama beliau besok. Karena saya sempat bilang, saya ingat ya, saya bilang, Allah ya Rahman ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah titipkan rahim kepada seorang wanita. Semua wanita pasti punya rahim, tapi tidak semua wanita Allah izinkan untuk memiliki seorang anak. Walaupun kau harta kau banyak, wajah kau ganteng, itu kan yang ada kita. Kenapa telapak kaki surga ada di telapak kaki seorang ibu. Setinggi-tingginya derajat seorang laki-laki, sekaya-kaya sepita-pita, kau hanya di telapak pangkat dan derajatmu hanya di karena berapa banyak yang berlari terkena 3 bulan, 4 bulan, mulai dari segumpal darah, daging, Allah tiupkan dulu, tinggal terjadi persalinan, sehingga di situ ada yang nama kematian. Maka Allah katakan tatkala oleh seorang ibu meninggal dalam keadaan melahirkan, syahid, karena Allah tidak beranak dan Allah tidak beranakkan. Yang beranak hanya seorang manusia, wali, wakil Allah. Ya Rahman ya Rahim. Muliakan wakil. Ini katanya ada, ya sampai beliau ini macam nangis. Maka saya sedih. Tadi malam saya sedih. Ya Allah, pertemukan saya dengan Pak Jiwan. Saya mau minta maaf sama beliau. Jujur tahu nggak? Kami kan sudah sholat di Muzalah. Ustaz Ruman Hakim. Ya, mau ketemu. Tapi karena doa di jujur tuh, nggak jadi sarapan di sini. Masya Allah. Janganlah, jangan. Tidak. Ini saksinya, memang betul. Karena doa itu, saksinya ini. Langsung ketemu sama Akbar pun ketemu. Jadi Allah sudah mengaturkan bahwa sarapan 2 kali malah. Yang pertama. Ini kali kedua. Yang pertama. Disuka hati. Ya Rasulullah. Jadi ada 3 dosa. Pertama, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanggung jawab terhadap dosa itu.
Yang kedua, dosa yang memang dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Yang bisa jadi Allah ampunkan, bisa jadi Allah tidak ampunkan. Tapi dosa dengan manusia tidak akan Allah ampunkan, melainkan dia berhubung baik dengan manusia itu sendiri. Jadi Allah letakkan pengampunan dosa itu dengan manusia itu sendiri. Makanya maknanya apa? Allah memuliakan manusia. Bayangkan, pernah Nabi SAW dia tersenyum ketawa ketika dosa itu dibuat oleh seseorang itu dengan Allah, yang menurut Nabi Allah tidak ampunkan dia. Ternyata dia diampunkan oleh Allah di neraka itu, dikeluarkan. Senyum Nabi. Anggapan Nabi nggak akan diampunkan. Tapi karena dosa itu dengan Allah, karena dia dia senyum Nabi SAW. Makanya kalau dengan manusia, Nabi mau mensolatkan Allahuddin, dia punya hutang nggak? Ada. Langsung Nabi tak mau mensolatkan. Ketika ada yang menanggung, saya tanggung ya Rasulullah, baru Nabi mensolatkan. Kata Nabi, kalaupun saya doakan, bagaimana saya akan doakan? Dia tidak selesai hubungannya dengan kawan ini. Hanya Allah dan Rasul tetap memuliakan manusia. Ya. Maknanya apa? Jangan sampai manusia itu melakukan kesalahan, sebab Allah memuliakan manusia itu sendiri. Ya. Amal yang tertinggi di antara manusia itu adalah khidmat, berkhidmat. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang memang dia hadiahkan anaknya untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Karena umurnya baru 10 tahun. Kalau seandainya Umar bin Khattab, supaya dia anaknya dekat dengan Nabi, dia cari, kalau bahasa kita, kontrakan dekat rumah Nabi. Abdullah bin Umar supaya dekat dengan Nabi. Kalau Abbas, dia suruh anaknya Abdullah bin Abbas untuk sholat malam bersama Nabi. Alasannya kiai, supaya bisa khidmat. Anas bin Malik, emaknya bilang, anak saya untuk Rasulullah. Kalau dia sudah khidmat dengan Rasulullah 10 tahun, bayangkan dia khidmat dengan Rasulullah. Makanya inilah yang terjadi ketika Habib Munzir Al-Musawwar bersama Habib Umar diajak 2 tahun tuh cuci WC, hidangkan kopi. Akhirnya apa? Habib, kalau gini aja saya mau pulang ke Indonesia aja. Tapi karena khidmatnya tadi, disitulah dia mendapatkan. Ini saya mau mengungkapkan Haji Habib itulah. Dia khidmat dengan ulama, sekarang dia berbicara. Apa yang dibicarakan keilmuan daripada khidmatnya. Memang Allah sendiri, man arada Allah bihi khairan yufaqihu fid din. Karena khidmat tadi, karena kecintaan tadi, maka siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah mudahkan di dalam memahami agama. Khidmat. Dan khidmat itu ada khidmat zahir, ada khidmat batin. Ya. Makanya khidmat batin itulah yang jadi nggak bisa tidur haji jujur dengan dahen dia, nggak bisa tidur sebab apa? Batin. Tamu akan datang, bukan tamu saja, tamu yang lain. Ya, termasuk malaikat juga mempersaksikan. Makanya kalau kita sebenarnya khidmat batin tuh, dia tahu kalau saya pelayan terbaik kata malaikat gimana nih. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi khadimul ummah wa khadimur Rasulullah SAW wa khadimud dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi khadim, ya, pembantu umat Rasulullah, pembantu Rasulullah, dan pembantu dakwah Rasulullah SAW, sehingga orang menjadi orang yang paling dekat. Amin ya rabbal alamin. Pembantu raja, dia adalah orang yang paling dekat dengan raja. Pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa? Malaikat Jibril, yang menjadikan dia dekat dengan Rasulullah SAW. Sebab Allah yang nyuruh dia menjadi malaikat yang terbaik. Jadi makanya amal yang terbaik adalah khadim, pembantu, berkhidmat. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pembantu dakwah Rasulullah SAW, dan juga termasuk pembantu umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ditetapkan kita tetap begitu ya, karena bab mempertahankan ini lebih berat daripada bab berjuang. Jadi sesuai dengan kata Jujur bahwa berjuang itu mudah, tapi istiqamah itu yang susah. Dan sebenarnya memang Nabi tidak menginginkan banyak-banyak kepada umatnya. Khairul a'mali awsat, sebaik-baik amal yang pertengahan. Kemudian kata Nabi SAW, khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla,
sebaik-baik amal di sisi Allah sedikit tapi terus menerus. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan ya, saya menyokong apa yang disampaikan Haji Jujur, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah lalu dia istiqamah, dia pegang keimanan itu, maka malaikat-malaikat turun kepada sedikit amalan tapi terus menerus. Walaupun hanya membelikan secangkir kopi, belikan terus. Secangkir kopi aja, terus rutinkan. Hari-hari dia cari gimana boleh memberikan seseorang secangkir kopi, tapi dia rutin. Itu yang paling Allah cintai. Berbanding dia belikan 10 orang kopi pasti hanya sekali setahun. Betul. Tapi tiap hari sedekah sekali 300.000. Tapi kalau sedekah tiap hari 10.000, tapi tiap hari itu jauh lebih baik daripada sedekah sekali sekitar sebulan. Selesai. Dia sebab apa? Ketika dia bersedekah tiap hari, dia meletakkan Allah setiap hari di hatinya. Sama dengan orang tahajud. Tahajud hari ini 11 rakaat. Sebulan lagi baru 11 rakaat. Tapi cukup dia tiap hari 2 rakaat aja. 1 witir, tapi tiap hari. Istiqomah. Oh, itu yang Allah pernah buat cintai. Ya, cuman tahajud kita tentu berbeda dengan sahabat. Ya, kalau Utsman ibnu Affan tahajudnya 2 rakaat, tapi khatam Al-Quran. 1 rakaat 15 Satu juz. kali sholat, 1 rakaat 15 juz. Iya. Jadi 2 rakaat 30 juz. Nah, kita Sesuaikan. Sesuaikanlah insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang istiqamah Amin. insyaallah. Amin.